Semua video yang ada di YouTube channel saya tentunya dibuat dengan tujuan edukasi semata. Tidak ada ajakan jual ataupun membeli sebuah aset tertentu. Jadi, do your own research. Disclaimer dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Check this out. IHSG kita ini kita lihat dalam proyeksi jangka panjangnya memang terus naik ya. Di sini kita kalau tarik dari low ke low ya, low ke higher low berikutnya ini membentuk yang namanya uptrend line ya. Uptrend line ini support, diagonal supportnya selalu naik. Artinya membuat higher high dan higher low sequence. Ini sudah menandakan tanda bahwa marketnya sedang dalam fase uptrend. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah per tanggal 20 Mei ini ada patah trend sini dan market closing di bawah dari diagonal support yang sudah dibentuk dari sejak tahun 2020. Nah, bagaimana proyeksi IHSG selanjutnya? Ada beberapa skenario ya bagi yang udah kenal saya, udah sering lihat konten saya di Instagram, itu saya membuat analisis selalu menggunakan beberapa probabilitas di market. Sekali lagi kita kan melihat probabilitas, bukan menebak atau cap cip cup, tapi kita menghitung probabilitas. Nah, selalu ada worst case scenario dan juga good case scenario. Good case scenario-nya apa? Setelah terjadinya patah trend ini, ya kan? Setelah terjadi patah trend ini kan kita lihat dari sejak all time high terakhir membentuk lower low dan lower high dan lower low sequence. Ini downtrend channelnya. Penurunannya terakhir disebabkan oleh adanya terbentuk pola. Kalau kita lihat ini head and shoulders, dan head and shoulders-nya valid terjadi di sini, neckline ditembus, sehingga kalau kita ukur dari tinggi head sampai neckline, kita geser ke arah neckline. Nah, untuk target penurunan dari pola yang terakhir kita lihat, pola yang terakhir terbentuk ini bearish pattern kan, target penurunannya harusnya sudah tercapai. Nah, apa yang prospek apa nih yang kira-kira terjadi? Bisa jadi nih, bisa jadi target kenaikan target penurunan sudah tercapai. Di sini kebetulan ada gap nih. Kalian perhatikan bulan April 2025 terjadi gap up dan gapnya itu dibayar setelah 1 tahun lamanya. Nah, hampir setahun, kurang lebih 1 tahun lah ditutupnya, April ke Mei 2026 dari 2005. Nah, di sini kemungkinan ya, karena target penurunannya sudah tercapai dan gap sudah ditutup, kita ngomongin netral dulu. Kemungkinan akan membentuk base di sini. Sideways dulu nih, baru nanti kelihatan keputusan up atau down itu tergantung dari pertarungan antara supply and demand ya. Logiknya itu kan supply and demand. Market bergerak kan selalu dipengaruhi dua hal tersebut ya. Ketika membentuk sideways atau membentuk base, baru masyarakat kan retail kebanyakan wait and see. Nah, setelah itu baru kelihatan kalau demand-nya yang menang, maka harga akan naik. Kalau supply-nya yang memenangi pertarungan, maka supply-nya yang turun. Jadi demand lebih banyak daripada supply, otomatis harga naik. Nah, supply lebih banyak daripada demand, otomatis market turun ya. Hukum permintaan dan penawaran. Kita doakan saja, kalaupun sideways dulu nih, nah, pola yang terbentuk adalah pola-pola bullish pattern yang di set up. Kita pun bisa set up untuk entry position kalau udah ada pola-pola. Kita menunggu konfirmasi dengan menggunakan price action-nya nih. Nah, pertama market structure-nya, kemudian pattern-nya, kemudian kalau memang kelihatan potensi untuk naik ya, demand-nya mengendalikan, biasa nyusul tuh news mulai keluar yang bagus-bagus. Tapi kalau kelihatan polanya mau persiapan bearish, biasanya news juga keluarnya yang fear. Nah, itu yang menyebabkan market kebanyakan turun juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang netralnya ya. Itu kalau market melakukan tindakan wait and see ya, yang sering kalian dengar. Tapi good case skenario-nya apa? Ya mungkin setelah buat nggak lama bentar pola tertentu mungkin bikin falling wedge ya, atau
double bottom ya, kemudian naik gitu. Itu good case scenario. Setelah itu apa yang akan terjadi kalau ini keluar? Pertama, good case scenario harus terjadi ya, dengan market optimis recovery. Harga sekarang harus closing di atas diagonal support, yang tadinya support sekarang kan menjadi resistance nih sejak 2020. Yang tadinya support, diagonal support menjadi resistance. Nah, resistance ini harus dijebol, closing di atas. Kalau mampu bertahan, berikutnya yang menjadi tantangannya adalah diagonal resistance berikutnya yang memang sejak awal selalu menjadi resistance. Ketika udah jebol ke atas dan closing di atas, bertahan, ini menjadi support. Yang tadi resistance become support. Nah, support become resistance, resistance become support. Udah di sini baru naik. Nah, disitulah kalau udah berhasil closing sebenarnya di atas diagonal resistance yang ini, sebenarnya itu udah bisa dikatakan structure marketnya berubah ya, dari yang uptrend, downtrend, kemudian mulai recovery nih, mulai membentuk higher high, higher low sequence. Nah, baru ini yang namanya struktur marketnya berubah. Kurang lebih seperti itu. Maka IHSG ini kalau masuk lagi ke atas dari diagonal support, yang tadi support jadi resistance, kalau berhasil masuk kembali ya ke sini. Kalau berhasil, ini kan di closing di bawah nih. Kalau berhasil di sini, bertahan di sini, artinya ada perjuangan di sana ya, marketnya nggak yang tidak lagi berpotensi turun, masih masuk ke dalam uptrend channelnya ya, yang terbentuk dari 2020. Dan kalau closingnya lagi sekali lagi di atas diagonal resistance yang ini, downtrend channel ini, itu tanda yang lebih baik-baik. Harga sudah IHSG sudah kembali menarik nih, karena ada potensi perubahan struktur market structure-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi potensi untuk naiknya lebih tinggi. Nah, itu good case scenario. Bagaimana worst case scenario? Nah, worst case scenario ada dua nih. Mau yang langsung turun jebol cepet, atau yang pelan-pelan tapi lama ya, berkutat di atas diagonal support ini pelan-pelan, atau naik, retest di resistance, turun, retest di support, naik, retest di support, resistance, turun lagi, retest di support. Ini kan kurang lebih kalau downtrend channel ditarik panjang kan kurang lebih seperti ini tuh. Ujung-ujungnya waktu akan membawa ke area-area ini juga berkutat-kutatnya kalau masih downtrend ya, tekanan jual masih tinggi. Nah, kalian lihat ini ada gap lagi nih satu nih. Jadi IHSG pada tahun 2020 November membuat gap nih waktu ada double, waktu ada pola ini mirip cup and handle ya, atau ya cup and handle ini di penghujungnya itu membuat gap gitu, breakout gap gini seperti ini. Tanggal 10 November 2020 dan ditutupnya lama sekali, bahkan sampai sekarang belum ditutup. Namun kalau marketnya terus closing di bawah ini ya, yang tadi ya support channel menjadi resistance, nggak mampu balik, maka kalau turun terus kemungkinan akan tutup di area 5.300, 5.400, dan ini berbahaya untuk saham-saham penggerak IHSG, terutama banking yang nanti akan kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian pilih nih, mau yang langsung tap turun cepat, atau yang pelan-pelan dikerek turun. Itu lebih menyakitkan menurut saya. Apalagi Indonesia kan kita banyak liburnya. Kita banyak liburnya, otomatis IHSG banyak liburnya juga. Jadi kalau dibawanya pelan-pelan turun, kemudian libur banyak juga, pusing kan ya. Kita otomatis akan cukup tersiksa kalau kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita menghadapi market yang turunnya cepat, bisa recovery-nya juga cepat, biasanya seperti itu. Kalau kita kombinasikan dengan
Stochastic RSI ya, stochastic RSI memang sudah ada tanda sudah terjadi golden cross di sini dan mulai mengarah naik ke atas ya, mengarah naik ke atas. Hopefully ini bisa jadi double bottom di sini, ada bottom pertama, bottom kedua. Begitu ini naik di atas dari yang ini, high yang sebelumnya, kemungkinan ini valid dan harganya ikut naik gitu. Kita harapkan seperti itu. Tapi sekali lagi kalau di indikator baik yang leading maupun yang lagging, ini kan yang leading. Yang leading terutama tidak selalu melulu kalau di harga lagi di oversold terus akan cepat recovery naik ke atas, nggak selalu. Bisa jadi kalau udah di oversold harganya tetap indikator tetap berkutat di area oversold dan harganya turun semakin dalam. Bisa terjadi seperti juga. Begitu juga berlaku sebaliknya, kalau lagi punya barang, harga indikator stochastic RSI lagi di naik sampai akhirnya sampai di overbought, tidak selalu yang namanya sampai di overbought pasti akan langsung turun ke bawah. Enggak juga. Ada juga yang berkutat di atas dan harga semakin naik dan semakin naik. Oleh karena itu, kita nggak bisa bertolak ukur berpaku pada indikatornya aja, tapi kita harus gabungkan dengan price action-nya. Price action dan market structure-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke saham sekarang ya. Kita bahas BCA dulu. Nah, BCA kita lihat ya, dari zaman dulu juga BCA selalu naik, konsisten naik walaupun dalam perjalanannya mengalami koreksi cukup dalam di 2020, 2021, 2022 nggak begitu, habis itu kecil. Dan yang terakhir, koreksi BCA dari 2024 all time high Oktober ini cukup dalam ya. Kita bandingkan saja yang 2020 dari all time high 2020 ke yang bottomnya itu 37%. Kemudian ini 20%. Nah, sisa kecil-kecil. Nah, yang terakhir all time high BCA ke yang harga sekarang tuh 46%. 46% itu ini 38. Nah, 46%. Setahu pengetahuan saya, ini sepertinya koreksi yang terdalam ya, yang cukup dalam di BCA. Nah, BCA ini juga meninggalkan gap up di atas, gap down di sini ya. Waktu turun ini ninggalin gap. Ini gap ini seringkali dijadikan juga sebagai target taking profit dari para trader ya. Tapi kalau saham sekelas BCA ya, seiring dengan waktu juga akan kembali naik ke all time high dan membentuk all time high baru. Nah, ini prospek jangka panjangnya kurang lebih naik. Kurang lebih nanti waktu history repeat by itself ya. Sebenarnya bukan sejarahnya juga. Ya, ada sejarahnya juga, tapi kalau di market menurut saya pribadi, menurut keyakinan saya, yang repeat itself itu adalah manusianya. Manusianya, perilaku, behavior, psikologi manusia selalu berulang-ulang terjadi sehingga nanti ya udah turun, panik, kemudian optimistic again gitu kan, rally lagi marketnya. Nah, terutama ya nggak semua saham, tapi khusus di saham big cap seperti BCA, penggerak ISG, perusahaan sebagus ini otomatis digemari banyak orang, lebih respect terhadap price action, lebih respect terhadap technical analisisnya gitu. Nah, kemudian kita lihat ya, ini BCA terakhir turun dengan meninggalkan gap lagi meninggalkan gap. Nah, gap ini dilihat digabungkan dengan stochastic RSI juga, ini ada tanda-tanda dead cross ya, mau menukik ke bawah, otomatis berhati-hati ya. Ini juga dari sejak saya menggunakan moving average 50 dan 100 hari sejak Desember 2025. BCA ini bergerak di bawah dari moving average 100 dan 50-nya. Tetap di bawahnya, bergerak turun di bawah moving average. Ini tandanya harganya sudah cukup lemah ya, semakin lemah. Konsisten membentuk lower low, lower high, dan lower low sequence. Nah, BCA ini baru akan aman kalau pertama closing di atas moving average, kedua closing di atas diagonal resistance yang terbentuk sejak all time high-nya terakhir. Nah, kalau sudah ada di area ini, closing di atas, baru akan membentuk pola tertentu naik, itu baru
lebih menarik ya. Kalau sekarang kita tergantung dari profil resiko kalian masing-masing dan tujuan kalian, mau trading atau investasi. Kalau investasi, sekarang menjadi waktu yang tepat untuk membeli, cicil beli pelan-pelan ya, tidak all in langsung hantam hajar kanan. Kita lihat, kita cari support kuat, support tertentu yang oke. Nah, gimana caranya? Di sini saya coba membagikan sedikit tips ya. Secara teori ada yang namanya Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu kita gunakan untuk mengukur kedalaman dari koreksi sebuah aset. Nah, karena ini koreksi dalam, maka kita bisa-bisa aja tarik Fibonacci dari low terakhir di 2020 yang cukup jauh, tarik ke all time high terakhir. Nah, dari sini kita bisa melihat data bahwa BCA dalam perjalanannya banyak retest pada support Fibonacci ini. Yang pertama nih, waktu turun jebol dari support 0,2, naik lagi, berusaha naik untuk masuk kembali di atasnya, tapi kembali turun lagi dan bertahan di atas 0,3, sempat masuk dan keluar lagi, berusaha di atas tapi tidak mampu, akhirnya turun ke 0,5, perjalanannya seperti itu, hampir mau ke 0,6 tapi dibawa naik lagi, tembus dan naik, berhasil recovery sampai dengan 0,3. Tapi dalam perjalanan turun hingga akhirnya turun dari area ini. 0,6 golden ratio dalam Fibonacci. Nah, golden ratio ini angka yang amat krusial. Banyak trader meyakini kalau harga sudah sampai di golden ratio umumnya menjadi magnet yang kuat banget untuk naik kembali. Tapi dalam kasus ini bukan berarti tidak mungkin turun di bawah golden ratio, ada. Contohnya seperti ini. Artinya apa? Kekuatan untuk naik lagi di atas golden ratio semakin berkurang, semakin lemah. Oleh karena itu BCA saat ini kemungkinan untuk balik lagi ke area golden ratio agak lebih lama dan butuh waktu. Kita harus wait and see sampai dengan pola tertentu terjadi ya. Nah, baru akan terlihat apakah naik atau turun selanjutnya. Dilihat dari keadaan ekonomi makro dan juga mikro. Dan BCA ini adalah salah satu saham yang bobot kenaikannya paling tinggi di ISG. Otomatis akan mengikuti pergerakan ISG juga. ISG naik, BCA naik. ISG turun, ISG juga turun. Begitu juga sebaliknya. Kalau ISG-nya turun, biasanya BCA-nya turun, IHSG-nya ikut turun karena bobotnya yang cukup besar dari sekian banyak ratusan saham di IHSG kita. Nah, ini prospeknya kurang lebih seperti itu. Kita butuh waktu untuk menunggu. Atau itu kan netral ya. Kalau mau optimistik, walaupun agak sedikit sulit ya mengatakan hal tersebut, tapi kita tetap, saya membagikan best case skenario. Pertama, cepat aja gitu, recovery langsung di atas moving average, terus di atas diagonal resistance, baru membentuk pola tertentu, naik lagi. Itu optimisnya ya. Disitulah market udah mulai berubah market structure-nya. Tapi kalau yang pesimis bisa jadi turun pelan-pelan lagi antara retest resistance, retest support, retest support, retest resistance lagi. Terus retest support, retest resistance, retest support. Nah, itu mungkin akan memakan waktu yang lama, kita dibawa turun, otomatis rugi semakin dalam, semakin dalam. Kalau kalian merasa ingin investasi, beli dikit-dikit. Contoh, ini kan kita udah narik Fibonacci ya. Di sini kita bisa beli. Kalau turun lagi kita bisa beli di area 4.300-an. Berikutnya di mana lagi? Nah, ini di golden ratio, tapi jauh. Harusnya nggak mungkin area ini ya. Kalau ini mungkin bisa beli sekarang. Kalau ini mungkin bisa ya. Balik lagi ke bottom 2020, walaupun sangat menyedihkan kalau sampai ke sana. Amit-amit, mari kita doakan market kita nggak sampai di sana. Nah, semoga ini kan kita cuma bahas probabilitas ya. Jadi semoga tidak sampai ke sana. Itu untuk prospek BCA. Kalau kalian mau trading, lebih baik tradingkan ketika udah di atas golden ratio. Apalagi kalau di atas dari diagonal resistance. BCA itu harga BCA baru bisa dikatakan jauh lebih menarik untuk yang trading. Kalau untuk investasi, saya pribadi
dikasih diskon banyak, seneng aja gitu. Yang penting cara kita bereaksi, belinya jangan langsung hantem hajar kanan. Kita cicil beli, cicil beli, cicil beli. Kalau saya pribadi udah ngumpulin dari sini dikit, 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 dikit. Di sini paling banyak sebenarnya, tapi karena ini turun di harga sini, mungkin harganya pun nggak jauh dari rata-rata saya. Kalau saya mau mempertimbangkan average down lagi, bisa aja. Tentunya dengan uang dingin ya, tidak dengan uang panas yang kita gunakan sehari-hari untuk biaya berkeluarga atau biaya makan sehari-hari. Bisa entry di sini, bisa average down sini lagi. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita masuk ke saham BBRI. Nah, BBRI saham favorit saya. Nah, coretannya agak lebih banyak. Saya lebih sering mantengin BRI, ngelihat teknisnya BRI yang lebih detail. Screening BRI. Nah, BRI terakhir kali kan uptrend, downtrend, market structure-nya, kemudian sideways ya, non-trend. Dari Januari 2025 sampai April 2026. Setahun. Ternyata setelah itu keluar dari support-nya. Sempat retest dan turun lagi. Saat ini sedang menguji diagonal support yang terbentuk dari ini saya tarik udah cukup lama ya, dari zaman tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 2008 saya tarik. Kalau kita tarik dalam kenaikan perjalanan naik, koreksi dalam sekali, tapi masih di atas dari uptrend channel yang terbentuk dari 2008. Artinya dalam skala besar, garis besar, jangka panjang, BRI ini masih dalam bull market. Masih dalam bull market. Tapi memang sedang koreksi. Nah, yang diharapkan apa? Ini ada beberapa yang saya kotakin. Ini adalah, yang ini ada area supply and demand ya. Supply and demand ini tahu dari mana? Ini area supply, ini area demand. Demand. Artinya di sini pernah ada orang yang supply banyak sehingga marketnya turun. Di sini juga pernah ada area demand yang banyak sehingga marketnya naik. Ini juga sekali lagi demand-nya menguasai, marketnya naik. Nah, ada pertemuan antara supply and demand. Biasanya area supply and demand itu menjadi area yang diyakini para trader di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ya, kita di Indonesia, pokoknya trader di seluruh dunia meyakini area supply and demand itu sebagai area yang peluang untuk mantul naik kembalinya, bounce back-nya tinggi. Nah, maka maksud saya adalah dengan kata lain, ini adalah penahan BRI yang pertama, dan ini yang kedua. Yang ini kedua, ini juga supply and demand area. Tapi kita berharap tidak nyampe ke supply and demand area, segala rebound, atau kalaupun turun, kita tahu area-area mana untuk mempertimbangkan untuk membeli. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya mempredik, kan saya ada buat Elliott wave, impulsive wave dari wave 1 sampai ke 5 udah terjadi ya, yang saya yakini. Kemudian ada ABC correction tadinya ketika lagi sideways. Saya tadinya saya meyakini bahwa ini menjadi wave C. Ternyata tidak ya, karena marketnya turun di bawah support dari sideways. Jadi dan tidak mampu balik lagi ya, karena udah sekali di retest support yang become resistance, kemudian turun lagi, masih di bawah support, sekarang masih di bawah resistance. Maksudnya itu kemungkinan sedang mencari E correction. Jadi C, D, E. Nah, E-nya saya harap bisa di sini atau bisa di sini, paling jauh secara technical analysis. Kalau di bawah ini ya semoga tidak. Semoga juga tidak di sini, apalagi di sini ya. Tapi saya coba gambar garisnya seperti ini biar saya tahu worst case scenario. Itu worst case scenario yang bisa terjadi, turun sampai di sini maupun di sini. Netralnya gimana? Netralnya balik lagi ke sideways, retest atas, retest bawah, retest atas, retest bawah. Baru pengambilan keputusan demand atau supply atau demand yang menguasai. Nah, itu yang netral. Kalau optimis gimana? Ya, optimis ya selalu masuk di atas ini support, masuk di atas area 50 ya, di tengah-tengah sideways, masuk lagi di atas ini. Nah, di sini tuh udah jadi menarik nih kalau bagi trader, menarik. Tapi kalau bagi investor, seharusnya sih kalau harga semakin murah, semakin menarik. Tentunya kita milih saham ya,
Jangan sembarang saham kita pilih untuk nangkep jarum ya. Istilahnya kan kita nangkep jarum yang lagi jatuh. Dalam hal ini kan kita ngomongin big caps, big four bank. Jadi banyak banget orang yang dan dari secara history sudah teruji selalu naik, konsisten naik. Nah, kita harus memperhatikan itu juga dari segi produknya, dari segi laporan keuangannya, secara fundamental. Bank BCA, BRI, BNI, BMRI itu tidak ada kendala pada fundamentalnya, tapi penurunan ini terjadi hanya karena teknikal semata. Dari ekonomi mikro, Indonesia pun baik-baik aja sebenarnya, walaupun ada gonjang-ganjing dinamika politik, dinamika sosial, dinamika apapun yang terjadi, tapi market kita sebenarnya lebih sensitif terhadap ekonomi makronya. Nah, ekonomi makro seperti yang kita tahu aja lagi dinamikanya lagi besar-besarnya di ekonomi makro, ekonomi global maksudnya. Nah, oke, itu prospek dari BRI. Kalau mau invest ya, ini kalau kita tarik Fibonacci dari bottom ke low ke high. Nah, ini juga di bawah golden ratio nih. Otomatis peluang untuk naiknya agak lebih berat. Jadi kemungkinan kita akan menghadapi yang namanya sideways dulu, baru pengambilan keputusan. Gitu. Dari market atau dari ya ekonomi lah. Berikutnya BNI. Nah, BNI ini agak beda dengan saham-saham yang lain. Kalau BNI ini cenderungnya membuat pola toa yang gede. Ini ada broadening wedge pattern dari sejak 2013. Looks-nya memang naik ya, nih higher high, new high, all time high terus. Tapi low-nya itu membentuk lower low. Jadi higher high, lower low. Harusnya kan kalau market structure naik uptrend itu higher high, higher low sequence. Ini higher high, lower low. Jadi kelihatannya sih kayak sideways, kayak nggak kemana-mana. Tapi kalau kita tradingin, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual sini, beli di sini, jual sini, di sini atau di sini, itu sebenarnya juga peluang yang bagus, menarik. Tapi mungkin bagi orang yang invest ya, udah dibawa naik sampai sejauh ini, turunnya juga sejauh ini, rasanya mungkin membosankan, kurang lebih begitu. Nah, apa yang akan terjadi pada BBNI selanjutnya, prospeknya? Kalau masih respect terhadap broadening wedge-nya, harusnya ini ada rejection dulu, turun, rejection di sini, naik lagi ke all time high berikutnya. Atau kalau ekstrim pesimis, marketnya jebol dari area netral nih 50, dari setengah dari broadening wedge, turun. Ini kan kalau ditarik ke bawah, kurang lebih kan di sini. Nah, retest di sini baru naik lagi, dan itu kan turun yang sangat amat dalam. Contoh dari sini kalau ngikutin respect dari membentuk lower low lagi ya, maka turunnya bisa 81% dan itu akan sangat menyiksa sekali ya. Kita harap tidak terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah paling tidak ya sejelek-jeleknya sideways dulu di area atas dari area 50% dari setengah dari broadening wedge, kemudian membentuk pola bullish, naik kembali. Kita harapkan seperti itu. Kemudian Mandiri. Nah, untuk Mandiri ini kenaikannya tinggi nih sejak 2020. Dari 2020 hingga all time high-nya terakhir 314%. Tapi kelihatan banget nih kalau kalian lihat BRI ini membentuk double top. Ini top pertama, top kedua, double top. Nah, double top ini neckline-nya sini. Kalau kita ukur dari top ke neckline, geser ke area bawah. Nah, penurunannya udah terjadi nih. Area penurunannya sudah tercapai. Sekarang sedang sideways. Kita kalau tarik Fibonacci dari ke Mandiri. Nah, Mandiri ini salah satu saham banking yang masih bertahan di atas golden ratio nih. Jadi, harusnya BRI Mandiri ini lebih oke ya. Pertama, kalaupun berkutat sideways, paling retestnya kak support, resistance ini, support, resistance, support, sebelum akhirnya ya membuat keputusan antara naik atau turun sesuai dengan pertarungan antara supply and demand dan juga news.
dan keadaan ekonomi mikro dan makro. Itu yang netral. Kalau optimis segera membentuk ini triple bottom mungkin. Bottom pertama, bottom kedua, bottom ketiga, triple bottom naik. Gitu. Itu optimis. Kalau pesimisnya turun lagi. Kalaupun turun keluar dari support sideways ini, kita tahu area berikutnya bisa menahan area 0,7 dari Fibonacci. Kalaupun itu terlalu jauh, kita bisa lihat dari segi price action. Di sini ada supply, di sini ada demand. Jadi artinya kalau kita tarik garis di sini, nah sedikit agak tengah dari area ini ya, itu juga bisa jadi penopang mandiri supaya tidak jatuh lebih dalam, atau minimal tempat pemberhentian sementara gitu, nggak langsung tembus. Itu yang diharapkan. Nah, sekian semua udah kita bahas ya, Big Four di video kali ini. Video pertama kita bahas tentang saham banking dulu. Di video-video berikutnya saya akan coba mengulas, memberikan quick review, mungkin yang lebih simple lagi, lebih cepat lagi dalam memberi analisis saya untuk saham-saham small caps atau big caps lainnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you. I hope you guys enjoy it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay tuned on my channel, karena dengan dukungan kalian seperti itu, sehingga channel saya ini bisa tetap membuat konten rutin terkait dengan review-review saham tentunya.